Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 kemarin kita sudah mata pelajaran momen gaya. Sekarang kita lanjutkan ke momen inersia. Momen inersia itu apa? Jadi kalau kemarin momen gaya itu segala hal yang membuat benda itu bergerak melingkar. Kalau momen inersia itu adalah ukuran kelembaman pada gerak rotasi. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu benda yang mempertahankan posisi keadaannya. Jadi kalau sudah bergerak melingkar, benda itu kan akan mempertahankan posisi geraknya. Sama seperti hukum 1 Newton yang dulu tentang kelembaman. Nah, untuk momen inersia ini dia ada dua keadaan. Yang pertama, momen inersia untuk partikel. Partikel itu artinya kita hanya melihat massa bendanya saja, tidak melihat massa keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya misalkan benda tegar. Benda tegar itu apa? Benda tegar itu benda yang rapat. Jadi segala hal benda yang rapat itu namanya benda tegar. Kalau partikel berarti kamu hanya mengindikasikan satu partikel dari benda tersebut, paham ya? Nah, kalau partikelnya saja, momen inersianya berarti hanya I sama dengan mr kuadrat. M itu massa partikelnya, I itu momen inersia lambangnya. Kalau R itu adalah jari-jari dari gerak rotasinya. Jadi ketika dia bergerak rotasi pasti kan akan menimbulkan jari-jari geraknya. Nah, kalau momen inersia untuk benda tegar itu ketambahan K atau konstanta inersianya. Konstantanya itu dia dipengaruhi oleh jenis benda dan di mana poros putarnya. Nanti kita lihat di tabelnya seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal untuk momen inersia. Misalkan yang pertama, jika ada massa benda A sebesar 0,2 kg, massa benda B 0,8 kg, dan massa benda C 1,2 kg disusun seperti pada contoh soal ini ya. Sedangkan massa kerangka diabaikan, maksudnya adalah massa yang ininya itu diabaikan. Maka tentukan momen inersia sistem jika yang pertama kita putar pada sumbu X, jadi sumbu X yang jadi poros, kemudian yang B diputar pada sumbu Y yang jadi poros. Kita lihat dulu visualisasi geraknya seperti apa ketika diputar di sumbu X dan di sumbu Y. Bayangkan ini adalah visualisasi dari contoh soal tadi. Misalkan ujung atas ini adalah MA, ini MB, dan yang sini adalah MC. Ketika dia diputar di sumbu X, maka geraknya akan seperti ini, ya kan? Nah, di sini adalah partikel MB. Tapi ketika dia diputar di sumbu X, partikel MB ini bagaimana? Dia memang akan berputar, tapi dia hanya berputar terhadap porosnya. Berputar terhadap poros artinya apa? Dia tidak memiliki jari-jari lintasan. Yang memiliki jari-jari lintasan yang mana? Ketika diputar di sumbu X. Maka ketika diputar di sumbu X, yang punya jari-jari lintasan adalah segala partikel yang ada di sumbu Y, ujung-ujung sini kan. Nah, ketika dia bergerak loh, dia akan membentuk lintasan melingkar. Nah, beda lagi ketika dia diputar di sumbu Y. Ketika dia diputar di sumbu Y, maka yang jadi poros adalah sumbu Y. Berarti model bergeraknya akan seperti ini. Nah, ketika bergerak seperti ini MA, ini MB, ini MC. Maka kalau diputar di sumbu Y, berarti yang punya jari-jari lintasan yang mana? Apakah yang pink atau yang biru? Jelas yang biru. Maka ketika diputar di sumbu Y, semua partikel yang ada di sumbu Y inersianya adalah 0 karena tidak memiliki jari-jari lintasan. Jadi kebalikannya seperti itu ya. Kalau dia diputar di sumbu X, maka yang punya jari-jari lintasan adalah partikel yang di sumbu Y. Ketika dia diputar di sumbu Y, maka yang punya jari-jari lintasan adalah yang ada di sumbu X gitu ya. Oke, sekarang kita bahas benda ketika diputar di sumbu X. Tadi kan sudah dikasih visualisasinya ya. Berarti ketika dia diputar di sumbu X ini, maka benda B dia hanya akan berputar pada poros saja. Tapi yang membentuk jari-jari lingkaran atau membentuk lintasan bergerak melingkar adalah yang di sumbu Y. Artinya hanya benda A dan benda
C. Sejauh mana jari-jarinya benda A, berarti ya dari A ke porosnya, berarti di sini RA. Sejauh berapa? Berarti 20 cm. Kalau yang C berarti ya RC, berarti dari C ke poros X-nya, kan yang jadi poros di X. Berarti dari benda C ke X sebesar 10 cm. Maka ketika kita mengerjakan untuk total momen inersianya, berarti sigma I-nya di sini adalah momen inersia A plus momen inersia B plus momen inersia C. Kenapa nggak menentukan arah? Karena arahnya pasti selalu searah semua. Cuman mana yang ada nilainya dan tidak, kan gitu. Momen inersia A berarti MA dikali RA kuadrat plus momen inersia yang B berapa? 0. Kenapa? Karena tadi B itu berada di poros X-nya. Karena di sumbu X, maka B-nya itu berada di poros, artinya tidak ada jari-jari lintasannya. MC berarti ya MC RC kuadrat gitu ya. Tinggal masukkan MA-nya berapa? MA-nya tadi 0,2. Jari-jari A-nya berapa? 20 cm. Ingat. Kita lihat di sini ya. RA-nya 20 cm. Cm itu berarti berapa meter? Harus kita ubah jadi ke meter ya. 0,2 meter. Kalau RB berarti 5 cm, berarti jadi 0,05 meter. Kalau RC berarti 10 cm, maka jadi 0,1 meter. Kenapa harus dijadikan ke meter semua ya? Berarti di sini RA-nya 0,2, berarti 0,2 kuadrat plus ini 0 kan sudah kita abaikan ya. MC-nya berarti 1,2 dikali 0,1 kuadrat. Gini ya. Berarti 0,2 kalikan 0,04. Ini ya. Plus 1,2 kalikan 0,01. Nah, berarti di sini kita buat 10 berpangkat aja ya. 0,2 kan 2 kali 10 pangkat min 1, 4 berarti 4, 10 pangkat min 2. Yang sini berarti 12, 10 pangkat min 1, yang sini 10 pangkat min 2, gini ya, biar gampang. 4 kali 2 berarti 8, 10 pangkat min 3 plus 12 kali 1 berarti tetap 12, 10 pangkat min 3. Maka ketika berada pada porosnya di sumbu X, berarti 12 tambah 8 berapa? 20 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah kilogram meter kubik. Seperti ini kalau diputar pada sumbu X. Nah, sekarang kalau visualisasinya dia diputar pada sumbu Y. Kalau diputar pada sumbu Y kan berarti gini kan, yang membentuk adalah yang ada di sumbu X-nya. Berarti sudah tahu dong kira-kira yang ada nilainya siapa. Maka yang ada nilainya hanya yang di B, yang di Y berarti 0. Artinya apa? Ketika dia diputar di sumbu X, berarti seluruh partikel yang ada di sumbu X momen inersianya adalah 0. Yang ada adalah yang di sumbu Y. Kalau diputar di sumbu Y, maka yang di Y seluruhnya adalah 0. Yang ada hanya di sumbu X gitu ya. Berarti kebalikan. Maka ketika ditanyanya benda diputar pada sumbu Y, berarti sigma inersianya adalah IA plus IB plus IC. Maka tahu IA-nya pasti 0, B-nya berarti MB RB kuadrat plus inersia di C adalah 0 karena di sumbu Y ya. Maka MB-nya adalah 0,8. Jaraknya di situ adalah 5, 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan. Maka di sini 0,8 berarti 8, 10 pangkat min 1, 5 kuadrat berapa? 2, 5, 10 pangkat min 4. Gini ya. Berarti 25 kali 8 berapa? 200 kali 10 pangkat min 5. Atau kalau kita coret nolnya berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kubik.
Oke, contoh soal yang selanjutnya adalah untuk benda tegar. Misalkan sebuah benda bermasa 2 kilo berjari-jari 30 cm digelindingkan pada lantai mendatar. Berapa momen inersia benda jika benda tersebut yang pertama berbentuk bola pejal, yang kedua berbentuk cincin. Oke. Kalau berbentuk bola pejal, maka untuk nilai K-nya adalah 2/5. Maka ketika ditanyakan I-nya berarti KMR kuadrat, berarti K-nya tinggal dimasukkan 2/5, masanya berarti 2 kilo, jari-jarinya dilihat 30 cm, ingat ya, jari-jarinya di sini 30 cm, maka untuk tulisannya senti ke meter berarti 0,3 gitu ya, 0,3 kuadrat. Maka di sini ketemunya adalah 4/5 dikalikan 0,09. Kita bagi berarti berapa ini? Coret 4 kali 0,018, berapa dikali? Hasilnya berarti 0,072. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Oke, kalau sekarang misalkan yang ditanyakan adalah cincin. Nah, cincin itu sama seperti silinder tipis. Cincin itu sama seperti silinder tipis. Kalau silinder tipis maka nilai K-nya adalah 1. Maka ketika ditanyai berarti KMR kuadrat, maka K-nya tulis 1, M-nya masanya berarti 2, R-nya berarti 0,3 kuadrat. Berarti 2 kali 0,09 berarti 0,18 kg meter kuadrat. Oke, sekian untuk pembahasan materi momen inersia untuk hari ini. Silakan dipelajari kembali, kemudian nanti buka menu tugasnya. Kita adakan tugas untuk momen gaya dan momen inersia. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.